躲起来，快！潘文，我存住了月光。 Nona Xianji yang tak ingin tertangkap oleh sang biksu muda Fahai yang melakukan persembunyian dengan masuk ke dalam rumah Nona Ruye. Namun kedatangan sang biksu muda Fahai di sana dihalangi oleh Nona Ruye sebab Nona Ruye masih mangkel dengan sang biksu muda Fahai yang pernah melihat paras kecantikan dirinya tanpa mengenakan busana. Karena tak memiliki pilihan lain, sang biksu mengaktifkan mantra perangkap agar si siluman rubah ekor 9 tak dapat kabur dari dalam rumah tersebut. Dan benar saja, merasa dirinya terpojokkan, Nona Xianji sengaja membunuh pelayan Nona Ryuye agar sang biksu dapat melepaskan dan membiarkan kabur dirinya. Dalam kondisi terdesak inilah, sang biksu muda Fahai yang mengetahui jika nyawa Nona Ryuye dalam bahaya, dengan sangat terpaksa ia menghapus mantra perangkap sihir yang sudah dipasangnya. Sang biksu yang tak ingin banyak nyawa warga kota berjatuhan akibat ulah si siluman rubah ekor 9, ia kembali melakukan pengejaran dengan mengaktifkan mantra sihir cermin keabadian. Hal itu ia lakukan untuk mempermudah dirinya menemukan targetnya jika melakukan penyamaran. Nona Bai dan Xiaoxian yang mengetahui akan hal tersebut, mereka pun bergegas pergi untuk dapat membantu sang biksu muda Fahai menangkap Xianji. Dan benar saja, dengan akal kecerdikannya itulah, Xianji melakukan penyamaran dengan merubah wujudnya menjadi petugas departemen keamanan di kota Lin'an. Namun hal tersebut dicurigai oleh Tuan Bejo. Di saat hendak menginterogasi dari mana ia berasal, Nona Xianji seketika melesatkan serangan untuk membunuh mereka semua. Yang untungnya hal tersebut gagal ia lakukan karena Tuan Bejo masih menyimpan dan selalu membawa pusaka sakti pemberian sang biksu muda Fahai. 躲起来，快！小心，这是怨气咒穴，由怨念和杀念所化。 Nona Xianji yang tak dapat berkutik sedikit pun ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan nintero silumannya agar para penduduk kota Lin'an juga dapat mati bersamaan dengannya. Sadar jika yang dilakukan Xianji dapat membahayakan semua nyawa warga penduduk kota, sang biksu muda Fahai mengeluarkan sihir mantra pelindung untuk melindungi penduduk kota dari pengaruh salju kematian tersebut. Begitu halnya dengan Nona Bai, dengan dibantu Nona Xiaoxian, mereka juga mengerahkan segala kemampuannya untuk dapat membendung salju kematian agar tak jatuh mengenai penduduk kota Lin'an. Karena sihir salju kematian tersebut amatlah kuat, membuat sang biksu muda Fahai, Nona Bai Zuzhen, Xiaoxian, bahkan Jingsong kewalahan tak sanggup untuk membendungnya. Dalam kondisi yang semakin parah inilah, The Master of Shifu akhirnya turun tangan, mengorbankan kemampuannya agar dapat menyelamatkan malapetaka yang menimpa penduduk di kota Lin'an. Singkat cerita, keesokan harinya, Nona Bai Zuzhen dikejutkan dengan kondisi Susian yang tiba-tiba terjatuh sakit. Dengan melihat denyut urat nadinya, Nona Bai menduga jika Susian telah terkena racun mematikan dari bangsa siluman. Susian yang menyadari jika hidupnya tak akan dapat bertahan lebih lama, ia meminta di hadapan Nona Bai untuk tak berlarut dalam kesedihan. Tak tega melihat kekasihnya menderita, Nona Bai mengatakan di hadapan Susian jika dirinya akan berusaha untuk menemukan obat penawar demi kesembuhannya. Tak berselang lama dari kepergian Nona Bai, terlihat Jingsong sengaja menghampiri Susian yang terkena racun mematikan. Di sini dirinya mengatakan ikut bela sungkawa atas penderitaan yang dialaminya. Tak hanya itu,
Jingxong juga memberitahu Suxian jika manusia dan siluman tidaklah pantas untuk hidup bersama karena manusia hidupnya terbatas dengan umur, tidak dengan siluman yang tiada batasan untuk dapat hidup. Tak hanya itu, Jingxong juga meminta untuk dapat mengikhlaskan Nona Beizhuzen pergi bersamanya dengan memberikan jamur suci yang berusia ribuan puluh tahun sebagai gantinya. Nona Beizhuzen yang masih bingung dengan racun mematikan yang berada di dalam tubuh Suxian. Ia meminta arahan Dewi Kuan Yin untuk memberikan petunjuk untuknya. Di sini seketika Dewi Kuan Yin mengatakan di hadapan Nona Bai, jika sejatinya siluman dan manusia tak bisa ditakdirkan untuk bersama. Sebab itulah alasan kenapa racun yang berada di dalam tubuh Suxian tak bisa dinetralisir menggunakan sihir Nona Bai. Yang ternyata Suxian telah terkena racun asmara yang racunnya sudah menjalar masuk ke sumsum tulang dan semua saraf ruang jantungnya. Sadar akan hal tersebut, Nona Bai meminta saran langkah yang dapat ia ambil agar dapat menyelamatkan hidup Suxian. Di sini Dewi Kuan Yin memberi dua petunjuk dengan menyuruh Nona Bai untuk segera mungkin memutuskan hubungan cinta dengan Suxian atau memilih untuk mengorbankan inti roh silumannya yang sudah berusia ribuan puluh tahun. Karena Nona Bai tak bisa melakukan hal yang pertama, ia lebih memilih untuk mengorbankan inti roh silumannya demi kesembuhan Suxian. Ya, dengan bantuan Dewi Kuan Yin itulah Nona Bai berhasil mentransfer masuk inti roh silumannya ke dalam tubuh Suxian, yang mana dirinya juga mengorbankan kultivasinya demi memilih untuk dapat hidup bersama selamanya dengan Suxian di alam bumi. Suxian yang tak ingin kehilangan Nona Bai kedua kalinya, ia berjanji akan selalu menjaganya dimanapun dan sampai kapanpun. Tak hanya itu, Suxian juga mengajak Nona Bai untuk menjalani hubungan serius, membuka lembaran baru menulis segala perjalanan bersama dengan penuh warna dan makna. Seusai beromantisan dan manja, Suxian mengajak Nona Bai untuk menemui kakak iparnya di rumah agar mereka dapat mempersiapkan dan mencari waktu yang tepat untuk mereka melangsungkan pernikahan. Melihat akan keseriusan mereka, Nyonya Jiangrong yang dari awal sudah sangat senang dan kagum dengan Nona Bai, tentu dirinya sangat setuju akan hal tersebut. Namun tidak dengan Tuan Bejo, yang mana dirinya merasa sedikit aneh dan curiga akan sosok jati diri Nona Bai yang sesungguhnya. Kecurigaan itu muncul di saat ia melihat pusaka sakti pemberian sang tabib muda Fahim mengeluarkan reaksi. Ditambah Nona Bai juga mampu menyembuhkan Suxian, yang padahal tabib manapun tak mampu untuk menyembuhkannya. Di sini Tuan Bejo menduga jika Nona Bai ialah wanita bangsa siluman yang sedang menjelma manusia. Mendengar akan ungkapan tersebut seketika dibantah oleh Nyonya Jiangrong dengan mengatakan jika Nona Beizhuzen ialah sosok peri dari kayangan yang jatuh di alam bumi. Karena masih menaruh penasaran yang sangat besar, Tuan Bejo akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan sang tabib muda Fahai agar dapat terungkap jati diri Nona Beizhuzen yang sebenarnya. Sesampainya di hadapan sang biksu muda Fahai, Tuan Bejo menjelaskan akan maksudnya serta meminta arahan sang biksu untuk dapat membantu dirinya membongkar jati diri Nona Beizhuzen sebelum keponakannya Suxian melangsungkan pernikahan dengannya. Mendengarkan akan kenyataan tersebut membuat sang biksu muda mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kota Lin'an dan memilih berbalik arah untuk dapat bertemu langsung mengobrol dengan Suxian. Dengan melihat kondisi Suxian yang sudah sembuh dari komanya, tentu membuat sang biksu muda bertanya-tanya dan semakin penasaran akan hal yang usai terjadi pada Suxian. Dan benar saja, seusai mengecek denyut nadi, sang biksu muda baru mengerti jika di dalam tubuh Suxian terdapat inti roh siluman yang usianya puluhan ribu tahun. Dalam artian, saat ini Suxian bukanlah murni sebagai manusia fana dan juga tidak murni sebagai bangsa siluman. Karena masih dibuat bingung dan tak ingin dugaannya penuh dengan dugaan,
sang biksu muda Fahih memilih untuk pergi menemui The Master of Shifu-nya yang sedang bermeditasi di kuil Jinsan. Malam harinya, Nona Ruye yang tak kuat mendengarkan kabar jika Suxian hendak melangsungkan pernikahan dengan Nona Bezuzen. Ia memutuskan terjun di atas jurang untuk mengakhiri hidupnya. Yang untungnya tindakan yang ia lakukan dapat diselamatkan oleh seseorang yang belum Mimin ketahui persis siapa sosok orang tersebut. Singkat cerita, dari diskusi yang amat panjang antar perwakilan calon dua mempelai, akhirnya mereka meridai hubungan Suxian dan Nona Bai untuk dapat melangsungkan hubungannya menjadi suami istri. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat acara pernikahan Suxian dan Nona Bai berjalan dengan semestinya. Namun alangkah kasihan melihat raut muka Nona Ruye yang termenung mensedih menyaksikan orang spesial dalam hidupnya tak dapat ia miliki seutuhnya. Tak hanya Nona Ruye, hal yang sama juga dirasakan Jing Song, yang mana hidupnya terasa hambar karena kegagalannya selama ribuan tahun mendapatkan hati Nona Bezuzen. Tak berselang lama, keesokan harinya, di sebuah hutan ujung etan, terlihat sang biksu muda Fahih menanyakan suatu hal mengenai jati diri Suxian yang sebenarnya. The Master of Shifu seketika menjawab dengan menasihati muridnya untuk dapat membedakan siluman dan manusia dengan hati nuraninya. Seusai menikah inilah, berbagai masalah eksternal timbul menghantui Suxian, yang mana dirinya tak lagi dipakai dan diakui lagi sebagai seorang ahli medis karena jasanya sudah tak lagi dibutuhkan di segala klinik yang berada di kota Lin'an. Hal tersebut tentu membuat Suxian sangat mensedih karena tak memiliki pemasukan untuk menyambung keluarga kecilnya. Di saat Suxian terbengong melamun, dirinya tiba-tiba dikejutkan akan kehadiran istrinya. Di sini Nona Bezuzen mengajak Suxian berjalan-jalan sambil menikmati akan keramaian di kota Lin'an. Karena tak ingin mengecewakan istrinya, Suxian mengajak Nona Bai untuk singgah sebentar menikmati makanan yang berada di sana. Namun hal tersebut ditolak oleh Nona Bai karena ia sadar jika suaminya belum memiliki uang untuk membeli suatu hal yang ia suka dan senangi. Paham akan keinginan sang istrinya. Tanpa sepengetahuan Nona Bai, Suxian sengaja membelikan tusuk rambut yang usai dipegangnya. Dan benar saja, sesampainya di dalam rumah, keromantisan mereka pun semakin melekat sambil melukis dan bercerita penuh manja itulah. Suxian meminta maaf pada Nona Bai karena dirinya belum bisa untuk membahagiakannya. Dengan spontan Nona Bai menjawab dengan mengatakan jika kebahagiaan tak dapat diukur dengan banyaknya uang. Namun rasa bahagia itu hadir apabila hal sedikit ataupun banyak dapat dinikmati dan disyukuri. Tak hanya itu, terlihat Nona Bai juga sangat senang melihat lukisan yang dibuat oleh suaminya. Karena tak ingin lukisan tersebut rusak, Suxian meminta Nona Bai untuk dapat menyimpannya dengan baik di dalam kotak. Namun alangkah terkejutnya di saat Nona Bai membuka isi kotak tersebut, yang ternyata Suxian suaminya telah membelikan tusuk rambut untuknya. Ya, meskipun harganya hanyalah 500 perak, namun bagi Nona Bai, hal tersebut sangatlah berharga. Nah, dari sinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran. Jika hal yang sederhana dapat membuat bahagia, kenapa harus memburu hal yang mewah yang nantinya akan dipusingkan dengan angsuran di setiap bulannya? Singkat cerita, keesokan harinya, Nona Bai yang tak ingin melihat suaminya termenung dalam kesedihan, ia sengaja datang menemui Nyonya Jingrong agar dapat belajar membuat kerajinan tangan. Ya, hal itu Nona Bai lakukan tak lain untuk membantu suaminya mengumpulkan uang agar dirinya dapat mempunyai rumah pengobatan sendiri di kota Lin'an. Dengan teknik skill keterampilan yang dimilikinya itulah, Nona Bai juga membuat skincare dari bahan-bahan ramuan herbal berkualitas tinggi untuk dijual sebagai tambahan dari pemasukannya. Dan benar saja, dalam waktu 1 minggu itulah terlihat usaha yang mereka buat menghasilkan keuntungan yang berlipat.
我先给您放着。 Hingga pada akhirnya, Nona Bei berhasil mendirikan rumah pengobatan yang ia beri nama Baihe. 官人，以后那边就是你的，还挺不错的。 Tuan Yansu yang dari awal tak suka dengan Susian, ia kembali memerintahkan ajudannya untuk membuat rencana agar rumah pengobatan yang usai didirikan Susian dapat terhenti. Dan benar saja, tak berselang lama keesokan paginya, kita diperlihatkan kedua pengemis yang sedang dibuli bahkan hampir diusir oleh para warga karena mengidap penyakit kusta. 老人家， Melihat kenyataan tersebut, Nona Bei yang tak tega ia pun membawanya masuk untuk dapat mereka periksa penyakit yang dialaminya. 且有剧毒。 Ya, meskipun penyakit kusta merupakan penyakit ganas yang dapat menular, hal itu bukanlah masalah bagi Susian. Bahkan Susian dengan penuh keikhlasan merawat dan memberikan obat pada mereka. 谢谢。 Merasa jika rencana dan taktiknya berjalan dengan mulus. 他就曾提出用鹤顶。 Malam harinya sang ajudan Tuan Yansu mulai pergi untuk mencari keberadaan kedua pengemis tua tersebut. 面馒头真香啊！ Di sini terlihat sang ajudan Tuan Yansu bertindak kasar, bahkan memaksa si nenek pengemis untuk memakan racun yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Hal itu ia lakukan tak lain untuk mengadu domba agar warga kota menuduh Susianlah yang sengaja meracuninya, yang tentunya tak butuh waktu yang lama. Keesokan harinya, terlihat para pasukan Departemen Keamanan di kota Lin'an berbondong-bondong mendatangi rumah pengobatan Baihe, serta menyeret mereka di hadapan Hakim Agung agar dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Merasa jika obatnya tak mengandung borak di hadapan Hakim Agung, 用药有。 Susian berkali-kali melakukan pembantahan jika dirinya tidaklah bersalah. 你说他是服毒而亡？ Ya, karena Susian merupakan seorang pemuda berpendidikan dan paham akan pasal hukum. 大人，高宗皇帝曾下旨，为防官员追求政绩， Tentu membuat Hakim Agung Yansu kebingungan untuk mendesak Susian jika telah bersalah. Nona Bei Susian yang mengerti jika hal tersebut ialah rencana yang dibuat Hakim Agung Yansu. Dengan membawa saksi suami korban itulah, akhirnya kejahatan mereka pun terbongkar. Jika yang sengaja membunuh si nenek pengemis tua tak lain ialah ajudan Tuan Yansu sendiri. 我也有马蜂病，给我老太婆用，我这全都好了。住手！是他。 Tak ingin harga dirinya jatuh, Tuan Yansu sengaja menutupi skenario rencana yang telah dirancang agar dirinya tak terseret dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. 秦三，你身为我梁府中人，秦三一个人把罪名扛下，虽然咱们都知道是梁相干的，可是却拿他一点办法都没有。